Hai semua, welcome to IFGF Surabaya Hybrid Service. Sebelum kita mulai semua, saya mau katakan Happy Mother's Day. Kasih tepuk tangan yuk buat awesome moms here. Yang di samping Anda ada ibu, Anda dapat katakan Happy Mother's Day. Kalau itu istri Anda atau mama Anda kasih hak dong. Yang Anda di online juga ya, Happy Mother's Day. Perkenalkan nama saya Seva, selaku host Anda untuk ibadah hari ini. Saya ingin menyambut Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali bergabung, baik secara onsite ataupun secara online. Kami rindu untuk dapat melayani Anda dengan lebih baik. Itu mengapa Anda yang hadir secara online, klik link yang tersedia di bawah ini ataupun yang ada di chat box saat ini juga. Dan bagi Anda yang hadir secara onsite, Anda nanti setelah seusai ibadah dapat langsung mampir ke Connect Team kami di lantai 1, tempat Anda scan QR Code tadi. Kami ingin berkenalan supaya kami dapat melayani Anda dengan lebih baik. Saya juga ingin mengingatkan untuk kita tetap jaga protokol kesehatan. The pandemic is not over yet, jadi jangan kita ceroboh, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan meninggalkan tempat ibadah sesuai dengan arahan Asher nanti. Untuk persembahan, Anda dapat lakukan secara online, baik itu online transfer ataupun dengan QR Code yang tersedia. Tetap terkoneksi dengan kami melalui segala platform sosial media IFGF Surabaya, baik YouTube ataupun Instagram, ataupun juga iCare yang ada. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, bukan hanya satu, tapi ada dua hamba Tuhan. Let's show some love to Pastor Fendi dan Ibu Cynthia, come on, it's gonna be awesome church. Saya dengar ada seru-serunya nanti gitu ya. Oke, kita akan segera mulai ibadah, sebelumnya kita akan deklarasikan ayat. Saya akan bacakan terlebih dahulu diambil dari Titus 2 ayat yang keempat sampai kelima. Saya akan bacakan dulu. Dan dengan demikian perempuan ya, ibu mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Yang single pasti kepingin ya jodoh yang seperti ini, amin. Mari berdiri kita baca bersama-sama yuk. Kita baca dari Titus 2 ya. 1, 2, 3. Titus 2 ayat 4 sampai 5. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you Lord Jesus. Kalau kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan kami percaya today is not just an ordinary day. Kami percaya Tuhan hari ini kami akan bertemu muka dengan Engkau. We will encounter you even more Lord Jesus. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu tempat ini yang berbeban berat, yang sedang ketakutan, yang clueless. Aku berdoa Roh Kudus bergeraklah secara bebas. Move freely in this place ya Tuhan. Kuatkan anak-anakmu Tuhan, insafkan kami Tuhan, dan juga beri pengharapan baru, kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, kami dedikasikan ibadah hari ini dari awal hingga akhir hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Let's go team, come on. Good morning church, good morning. It's so good to see you all here. Oke, pagi ini saya ingin ngajak semuanya untuk menyanyikan satu lagu. Message-nya adalah gak ada yang bisa menghentikan kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Yes. Tapi apakah benar itu gak hanya terbatas di hari Minggu? Yeah. Gak hanya terbatas di saat praise and worship. Apakah hati kita, tubuh kita, hidup kita mau terus memuji Tuhan? Yeah. Saya menantang semua saudara di sini, katakan amin jika memang iya. Amen. Sekali lagi katakan amin. Amin. Mari kita puji nama Tuhan. Yuk kita tepuk tangan sama-sama. Come on, pakai tubuh kita, hati kita, pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom.
into your life. You change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, we praise you now. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Praise you now. Yes, mari kita katakan ini sebagai deklarasi iman kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita tepuk tangan. Kita teriakkan ini. Come on. I praise you forever. I praise you forever. Everything in me praise the name of Jesus. Praise you forever. Come on, sing it. Praise you forever. Everything in me praise the name of Jesus. Praise you forever. Praise you forever. Everything in me praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you Haleluya. Haleluya. We praise your name, Jesus. Thank you, Tuhan. Thank you, Tuhan, that you have changed our crying into dancing. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu indah buat kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu dan memberikan kami hidup yang baru. Hari ini Tuhan, kami datang. We want to offer our lives, Tuhan, as a living sacrifice.
not only when we sing here today, but in our daily lives, Tuhan Yesus. Kami mau serahkan waktu kami, tenaga kami, every decision that we make for your works, for your glory, to serve your people. Kami mau muliakan dan meninggikan namamu Tuhan dengan hidup kami, because that's the only thing that we can do. So here we are, Jesus. We want to give ourselves to you. Yes, Jesus. Ini kami, Bapa. Pakai kami, Tuhan. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, kaulah Allahku, kau pegang hidupku. Segalanya akan ku beri hanya
Dimuliakan. Yes, Lord. Shikira bayara balalalalalalalala. Yes, Lord. Yesus Tuhan. Thank you, Jesus. Kau Rajaku yang bertahta, Kira bayara bo. yang berkuasa. Sanda bada kara boyara bayara balalalala bayara boyara balalalala bayara bo. Kau Rajaku. More of Come you, on, Lord. angkat tanganmu We are untuk more of Yesus you, Raja kita. Lord. Dimuliakan. Tinggikan Yesus. Ditinggikan. Yesus Tuhan. Yes, Kau Lord. Rajaku. Kau Rajaku yang bertahta, Yang kau berkuasa. yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Nyanyikan dengan sepenuh hatimu untuk Yesus Raja kita. Yes. Come on, sing Thank you, together. Jesus. Hanya Kau yang kami tinggikan, Tuhan. Thank you, Lord. Come on, come on, come on. Dan Dia yang berkuasa. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yesus Tuhan, Kau Raja. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Saudara, saya tahu beberapa dari saudara yang mungkin hari ini datang dalam keadaan tertekan. I know there are some of you
But let's just enjoy. Kita nggak mau cuman hari Minggu, just another Sunday service yang cuman ya udah, just Sunday we go to church and then we come back. Kita kayak bilang begini, nothing happen tuh hidup gue. Nothing happen. Hari ini saya mau ngajak saudara just hubunganmu pribadi bersama dengan Tuhan. This is not about church, gereja-gerejaan. But this is between you and Him. Just come, saudara. Just come. Nyanyi pujian bagimu. Pujian bagimu. Mari, just come. Just come. We want of you, Lord. Pujian. Come on. Sekali lagi kita katakan sama-sama. Nyanyi pujian bagimu. Fill us, Lord. Just fill us, Lord. Oh. Oh, segarkan kami, Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Yes, Lord. Fill us, Lord. Thank you, Jesus. Oh, nyanyi pujian. Come on. Come on. Yarabaya raboya rabaya rabaya raboya rabaya rabaya rabala la 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 baya rabaya rabaya rabala la 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 la. Fill us, Lord. Fill us, Lord. Fill us, Lord Jesus. Fill us, Lord Jesus. In the name of 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 Jesus. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini, Tuhan. Aku deklarasikan kelegaan di dalam setiap kehidupan kami semuanya, Tuhan. Lord, I pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sakarabata karabate kere yarabata karabete kere yarabala la 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 bara. Sanda bata karabete kere. Release! Release! Come on, more of you, Lord! More of you, Lord! Come on, more of you, Lord! Come on! Jesus!
mata terpejam saudara. Dengan mata terpejam saya minta dengan hormat. Kalau hari ini saudara, pagi hari ini saudara datang, baik itu yang di online sekalipun. Saya mau bilang bahwa kuasanya gak pernah terbatas. Kalau pagi hari ini saudara datang dengan begitu banyak masalah. Kalau pagi hari ini saudara datang ke tempat ini, bilang Tuhan aku lagi capek hari ini. Aku lagi lelah. Aku lagi gak mampu Tuhan ngadepinnya. I know there's some of you. If you don't mind, can you just lift up your hand? Kalau itu saudara, just angkat tangan saudara. Thank you Jesus, thank you. Yang di atas, yang di online. Just lift up your hand, just lift up your hand. Just lift up your hand, just lift up your hand. Thank you Jesus, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Tuhan aku berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan-tangan yang diangkat di tempat ini Tuhan. Baik itu yang di online, di atas sekalipun di balkon ini Tuhan. Lord I pray in the name of Jesus. Lord I pray in the name of Jesus. Refresh them Lord Jesus. Refresh them Lord Jesus. Dalam musim apapun yang sedang mereka alami, Tuhan aku berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini biar Engkau menyegarkan setiap mereka semua. It's all about you Lord Jesus. Fill them Lord Jesus. Fill them Lord Jesus. And Lord I pray, every condemnation, apapun yang sedang mereka alami Tuhan, segala roh tertekan atau apapun itu, tertuduh sekalipun pagi hari, Lord, I pray in the name of Jesus. Release it. Fill them. Fill them. Fill them. Penuhi kami semuanya dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi semuanya Tuhan dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Fill them. Fill them. Just enjoy teman-teman. Just enjoy. Just enjoy. Just enjoy. Mari Tuhan, aku berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan pagi hari ini menyertai kami semuanya. Dan aku berdoa Tuhan buat pagi hari ini. Sepulangnya kami nanti dari tempat ini Tuhan, that each one of us akan disegarkan kembali Tuhan. Dan dipulihkan kembali Tuhan. Thank you Lord Jesus. Urapi setiap buat hamba-Mu Tuhan, juga Cynthia Tuhan firman-Mu, aku berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan karena kehebatan kami Tuhan. We are here is because of your grace Lord Jesus. Makasih Tuhan, aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. In Jesus name we pray. Mari sama-sama kita katakan, amin. Woo! You may be seated. Silakan duduk semuanya. Apa kabar semuanya? Aduh, cuma Pastor Emono yang bilang great. Apa kabar semuanya? Saudara, perlu yang namanya mengaktifasikan iman. Even kita nggak melihat itu sesuatu yang indah, tetap kita harus bilangnya apa? Good. Karena kalau kita di gereja cuman, apa kabar semuanya? Itu bukan iman saudara. Saya ulangin ya. Apa kabar semuanya? Gitu dong. Kan kalau lagi seminar-seminar kan kita senangnya gitu kan. Apa kabar semuanya? Semangat. Gereja juga harus gitu dong. Masa lemah? Enggak dong. Sebentar lagi sebelum saya akan mendengar firman Tuhan, saya akan mau kasih lihat saudara-saudara semuanya untuk nonton sebuah video about Mother's Day. So just fasten your seatbelt. Sebelum kita mulai sermon, let's watch this movie. Thank you.
Ayo, posisi. Posisi. Lo putar sendiri, kakimu yang goyangin kok. Jadi nanti tinggal I love you mommy, I love you too, I love you too, gitu. I love you, gitu. Kenapa banyak? Jadi gak sayang sama mami. What? Iya, dia emang suka gitu. Pernah itu. Mami, waktu Jenny lahir, perasaannya gimana? Mami itu happy banget, soalnya Jenis tuh lahir sehat, Jenis cantik, Jenis gendut, pipinya kayak bakpao. Itu, Mami bersyukur punya Jenis. What did you feel when I was born, Mami? Mami feel happy. Ternyata Mami waktu itu punya anak Ken lagi yang kedua. I feel happy and touched. Kalau Jake, when you are born, ya I feel miracle karena Tuhan udah sertain selama Mami hamil Jake. Perjalanannya cukup lancar. Tuhan penuhin segala kebutuhannya. So, Mami merasa waktu Mami punya Jake ya pertolongan Tuhan itu nyata buat Mami. What do you love about me? Well, if you ask me about that, I love the way suddenly you come to me and say, and hug me and say, Mommy, you know what? For me, you are the best mom. I also love when you randomly say, Mommy, you are so pretty. I just love you just the way you are. Mommy, what do you love about me? I love when you and I having our private conversation when kita pergi les, just the two of us. I love it so much. Jenis, apa yang Jenis suka dari Mami? Mami kalau antar jemput Jenis di sekolah. Sama Mami punya banyak sekali snack. Snack? Ken, what do you love about Mami? You give me money. Okay, now my turn. I'm asking you, what do you love about Mami? The thing I love about you is that you always take care of me and you always spoil me. Like you give me a lot of ice cream, like almost like, Happy? yeah, I'm happy, and that you also let me play games, and that you always help me with my work when I am confused. What do you hate from Mami? You always make a new rule to minus our gadget time. How about you, Jake? What do you hate about Mami? Mami marah-marah. What do you annoy about Mami? The thing that I am annoyed about Mommy is that when you get something wrong and you did not notice, like when I did my homework and then you check it and then like you thought it was wrong and you told me, and then it turns out I was correct and that you were wrong, and that's what I don't really like about. Oke. Jenis, apa yang Jenis kurang suka dari Mami? Mami kerjanya sampai malam-malam. Mami kalau kerja itu marah-marah. Jenis, tiap malam Mami sama Dedi itu selalu doain Jenis supaya Jenis itu selalu dalam lindungan Tuhan. Mami berharap sama Dedi, Jenis itu nantinya besar, Jenis bisa jadi pribadi yang takut akan Tuhan dan menjadi pribadi yang dewasa. Terus Mami itu marah-marah bukan karena Mami jahat ya, tapi karena Mami sayang sama Jenis ya, Jenis ya.
Mami itu sayang, Mami pengen Janice itu disiplin, Mami pengen Janice itu jadi lebih baik setiap hari. Oke? Ya? I love you. I love you. I love you, Mommy. I love you. Mommy want to say, I know maybe for you, Mommy sometimes a bit annoying. But you know what? For me, you and your sister is the greatest gift that God give to my life. Mami bersyukur Tuhan izinkan Reinhard dan Zoe ada dalam hidup Mami. Thank you for being a sweet, responsible, and yet sensitive boy. Thank you that you taught me how to love someone unconditionally. You taught me to be more patient and slow down. I'm so sorry if maybe sometimes Mommy angry with you. I'm so sorry if sometimes I'm not believing in you. Maafin Mami ya nak. And in this time, I just want to say, I love you no matter what. Thank you for being a great boy for me. Thank you, Ken and Jake, for trying to understand me every time I get angry to you. Berusaha obey kalau Mami kasih new rule. Thank you so much. I want you to remember kalau Mami will always love you, whatever you do, bad or good, Mami will always love you. Thank you. Happy Mother's Day. 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 Boleh kayak nggak keberatan? Mana yang mothers? Boleh angkat tangannya atau berdiri. Lantai 4 juga, lantai 4 lagi, lantai 3 boleh. 4 bener. Can you just stand up, all the mothers? Can you just give big applause for all the mothers yang udah memberikan yang terbaik buat anak-anak, juga mungkin buat kita. Mungkin kita suami boleh tanya sama istri kita kali ya. What do you hate about me? Itu nanti, bukan hari ini. Again, Happy Mother's Day buat para moms. And I just want to say thank you buat Pastor Raymond and all pastoral yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di tempat ini. Saya kasih topik hari ini, Call to Serve. Dan saya nggak sendirian saudara-saudara, saya ditemani oleh istri saya. Kami sudah menikah 18 tahun, bukan 18 bulan, 18 tahun kami menikah. Tahun ini kami dikaruniai oleh 2 orang putri. Dan tanpa buang-buang waktu, saya mau, karena waktu ini berjalan, saya tahu istri saya punya sesuatu yang ingin dia sampaikan buat kita semua. It came from her heart. And saya persilakan Cynthia. Halo semuanya. So, nggak ada depannya, ini langsung jadinya ya. Oke. Saya percaya kita semua di tempat ini ada panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita semua di tempat ini. God has a specific calling in every each of us and it always progressing. Jadi calling di setiap kita itu nggak berhenti di situ. Saya mau ngambil cerita dari Sarah di Kejadian 17 ayat 15 dan 16. Sarah istri Abraham. Sarah nggak dipanggil cuma sebagai istri Abraham. Tapi Tuhan memanggil Sarah lebih besar dari itu.
mungkin gak pernah kepikiran sama dia. Mungkin pada saat dia menikah pun, dia gak mengerti akan panggilannya. Tapi Tuhan memanggil Sarah untuk menjadi ibu dari bangsa-bangsa. Sesuatu yang sangat besar yang gak pernah dia pikirkan. Tapi gak berjalan begitu aja, kan progressing. Jadi dari hal-hal yang kecil Tuhan persiapkan Sarah untuk menjadi sesuatu yang besar. Karena Sarah setia, segala sesuatu yang ia kerjakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, itu dia lalui dengan setia. Sampai pada usianya 90 tahun, barulah Sarah mengetahui sebenarnya panggilannya yang sebenarnya. Saya percaya kita semua di tempat ini punya panggilan. Amin. Dan sangat spesifik dan progressing saudara. Jadi, jangan berhenti. Karena Tuhan tuh gak pernah salah waktunya. Gak pernah kurang tepat waktunya. Dan gak pernah terlambat. Ya. Kembali lagi pada cerita Sarah. Sarah dipanggil waktu dia berumur 90 tahun. Saya rasa kita semua di tempat ini gak ada yang berumur 90 kan. Kita semua masih lebih dari itu. Masih lebih muda dari itu. Bukan lebih tua, lebih muda. Jadi jangan merasa ketuaan. Yeay. Jangan merasa kemudaan. Jangan merasa kurang waktunya. Jangan merasa bukan sekarang. Mungkin baru dalam season tertentu. Gak apa-apa. Jangan merasa bukan saya. Mungkin orang lain aja. Bukan sekarang, mungkin nanti aja. Jangan merasa hal-hal tersebut. Karena Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk sesuatu yang besar. Mari keluar dari zona nyaman kita saat ini. Ya. Mungkin pandemi, COVID, dan lain sebagainya. Ayo keluar. Saya pun keluar dari zona nyaman. Ini berdiri di atas panggung pertama kali. Gak pernah kepikir saya bisa khotbah di tempat ini. Tapi ayo kita keluar. Karena semua benih yang Tuhan taruh dalam hati kita itu kecil. Ukurannya selalu kecil. Gak ada benih yang besar. Semua benih itu ukurannya kecil. Tapi dari kecil itu bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang besar. Ya. Jadi jangan merasa apa yang kita lakukan ini gak signifikan. Jangan merasa apa yang kita lakukan ini terlalu kecil, terlalu sepele, terlalu gak kelihatan. Tapi ayo lakukan. Jangan berhenti. Panggilan yang Tuhan berikan untuk setiap kita bisa mulai di gerejanya. Kita bisa mulai di sini, nggak perlu jauh-jauh. Kita bisa mulai di sini. Tapi bagaimana kita meresponi panggilan itu kalau kita nggak punya kasih? Saudara, kita butuh kasih. Tuhan sendiri mengajarkan dan mendasari setiap apa yang kita lakukan karena kasih. Dalam Yohanes 3:16, karena Tuhan mengasihi kita, Ia memberikan anaknya. Dalam Yohanes 13, cerita tentang Yesus membasuh kaki, karena Dia mengasihi, maka Ia melayani. Saya percaya semua orang di tempat ini mengasihi Tuhan. Yep. Sama seperti Tuhan sudah meneladankan bagi kita. Karena Ia mengasihi, maka Ia melayani. Marilah kita melayani, karena kita mengasihi Tuhan. Yeah. Saya percaya semua orang di tempat ini mengasihi Tuhan. Karena again, dasar dari kekristenan adalah kasih. Dasar dari apa yang kita lakukan adalah kasih. Semua pelayanan Kristen adalah kasih. Jadi, love is the key of your purpose. Tapi mengapa Tuhan tuh mendasari segala sesuatunya dengan kasih? Karena kalau nggak ada kasih, nggak bisa bertumbuh, saudara. Ya. Bayangkan dua tanaman, satunya dikasihi, dirawat, diberi pupuk, tentunya ia akan menjadi lebih besar, berbuah, menghasilkan. Satu lagi tanaman tidak dikasihi, tidak dirawat dan tidak diberi pupuk. Tentunya akan layu, kering, bahkan mati. Jadi kasih itu penting untuk merawat, untuk membimbing kita kepada panggilan kita, mengerjakan pelayanan kita. Love is the ground where God's calling is flourishes. Jadi butuh kasih.
Mari, karena Tuhan sendiri sudah meneladankan, kita ambil kasih itu dan kita kerjakan apa yang kita bisa lakukan. Ya. Kembali dalam Injil Yohanes 13 tadi, Tuhan Yesus membasuh kaki. Karena ia mengasihi kita terlebih dahulu. Marilah kita menjalankan teladan Kristus. Ia mengasihi, maka ia melayani. Marilah kita yang sudah dikasihi, kita melayani. Melayani itu apa sih? Melayani tentunya bukan kepada diri kita sendiri. Melayani itu ke sekeliling kita, keluar dari kita. Mungkin ke sekitar kita, ke lingkungan kita, ke komunitas kita, ke gereja kita. Marilah mulai merespon panggilan Tuhan dalam melayani. God's calling in our life is always visible and sharpened through our community. Karena dengan community, dengan di gerejanya, panggilan Tuhan itu akan semakin nyata. Karena dari yang kecil itu akan menjadi besar. Kalau kita melayani, kita membuat dampak. Ada sesuatu yang kita keluarkan, ada action yang kita keluarkan. Itu membuat dampak. Itu akan keluar, itu akan kelihatan dan itu akan diasah. Jadi panggilan kita akan semakin lama semakin tajam. Dan semakin menjadi apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita. Saya sambung di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Thank you, Cynthia. Saudara, kalau saudara perhatikan minggu lalu, Pastor Raymond bilang begini nih. Mazmur 122 ayat 1, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. But guess what? Every day, pernah gak bertanya-tanya dalam kehidupan kita semuanya, ngapain sih gue di gereja? Why I'm here? Saudara, saya gak tahu sih seberapa yang semangat setiap hari Minggu tuh ke gereja. Saudara mau tahu sebelum kita ini udah biasa dari dulu, saya sama Cynthia udah biasa banget dari dulu. Kita tuh bisa prepare sehari sebelumnya. Khotbah gak? Enggak. Pelayanan gak? Hari Minggu gak? Saya gak pelayanan sih saudara. Tapi karena kita mau ketemu King of King, Raja di atas segala raja, so we prepare everything. Bajunya digosok rapi-rapi, pilih celana yang rapi. You know why? Because I was glad when they said, let us go to the house of the Lord. Pernah gak sih kita ngaca? Every day kita nanya gini, Tuhan, what do you want from me? What do you want from me? Saya percaya tidak ada satupun yang kebetulan saudara dan saya bisa ada di rumah ini. Saya tahu satu hal, kita semua ada di tempat ini, pasti Tuhan punya tujuan. Tinggal kita doang. Mau meresponi atau tidak. Suatu hari saya sama istri saya pernah lagi ngobrol-ngobrol. Agak random ngobrolnya saudara. Siang-siang bolong, saya bilang gini sama dia. If God ask me to go back, kalau Tuhan suruh saya pulang suatu saat, gue mau dikenal sama orang yang satu aja. Bahwa aku pribadi yang gak pernah mikirin dirinya sendiri. Karena aku sudah kasih yang terbaik buat Tuhan. Saudara, kalau kita hidup cuma sekali YOLO, kata yang anak muda kan, YOLO, we only live once. Then what you gonna do? Kalau saya taunya cuma satu, Efesus 2 ayat 10, karena kita semua ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah. Sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya, dalam planning rencananya Tuhan, bukan rencananya kita. Hello. Jadi kalau kita nanti digesek dalam
gereja, dalam segala macam, apapun kita dialami dalam sebuah gereja, nikmati semuanya. Karena kenapa? Lu pastor tapi kan tuh gak cengli, pastor tapi kan begitu. Hei. Nikmati yuk semuanya. Nikmati yuk semuanya. Every creation has its own purpose. There's no creation without a purpose. Semua itu ciptaannya Tuhan, pasti ada tujuan dan maksud. Yang tadi saya bilang, nggak mungkin HP dibuat, diciptakan hanya untuk ganjelin pintu. Nggak ada, bisa nggak? Ya bisa aja sih buat diganjel begini, oh biar nggak goyang-goyang. Bisa nggak? Aduh pastor bisa dibeliin saya yang baru ya pastor. Bisa nggak? Bisa. Tapi apa persepi kesampaian? Enggak, dan kita sudah dengar ilustrasi ini berkali-kali. Betul nggak? My question, then what we do? Ini speaker juga bisa sih buat jadi bantal kalau lagi capek. Yang PW, bersahabat nyender kan habis latihan capek-capek bisa kita nyender. Bisa gak? Bisa. Semua itu tuh bisa. Tapi apakah menjadi sesuai dengan apa yang si sang pencipta buat itu? No. Every creation has its own purpose. There's no creation without purpose. Saudara, pernah berpikir gak? Saya ini tipe orang yang suka berpikir, communicate dengan Tuhan all the time. Saya selalu coba ngomong sama dia, Tuhan ngapain sih? Aduh iseng, aduh saya suka ngobrol, beneran. You can ask my wife, saya bisa jam 11 malam lagi tidur, bisa bangun, masuk kamar, cuma nyembah doang sama Tuhan tiba-tiba. Dan dia tahu, dia gak akan nanya sama saya, lu ngapain? Enggak. Karena hubungan kita tuh sama anak sama bapak katanya kan? Betul gak? Kalau hubungan kita bapak sama anak, pernah gak sih ngomong sama bapaknya? Tanya, apa sih yang Tuhan mau? Jangan-jangan kita sudah tahu apa yang Tuhan mau, cuma kita diem aja. Hello. Tadi, mana si Yuli? Saya seneng banget tuh tadi Yuli di sini. Ayo nyanyi dengan badan kita, dengan apanya kita. Yang lagunya apa? Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. Bener kan? Then what? Apa yang membuat Anda stop untuk melayani Tuhan? That's why saya sering bilang sama orang-orang, when you worship, when you praise, jangan cuma nyanyi dan ngomong gitu doang, tapi kita perhatikan perkata dan lakukanlah itu. You don't worry about anything. Saudara, waktu saya berada di tempat ini, trust me, ada begitu banyak ketakutan di kepala saya. Beneran. There's so many things in my brain. Aduh banyak banget. Tapi karena saya tahu bahwa kejadian, Mazmur bilang kejadian saya dahsyat dan ajaib. So guess what? Gue gak pernah pusing. Mungkin saya dibilang pendeta yang kurang punya hikmat. Saya selalu bilang sama istri saya, suamimu ntar dikenal pendeta yang kurang hikmat. Tapi tahu gak sih, sayang lu kalau ikut Tuhan tuh gak gila. Lu, Bapak kita lo mati buat kita lo. Yesus mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib buat saudara dan saya. Apa gak kurang gila? Hello, apa gak kurang gila itu? Ini yang boleh saudara saya bicara soal kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu sakit. Boleh ya? Khusus hari Minggu ini aja. Saya ngomongin yang keras. Jangan tersinggung. Izin gak saya bicara ini? Banyak orang Kristen bilang begini nih. Tunggu ya Pastor Bob. Tak doa dulu. Tak doa dulu. Sering gak dengar bahasa itu? Tak doa dulu. Bukan sekedar doa dulu teman-teman. Tapi kita tahu gak tujuan kita apa? Bukan sekedar doa dulu. Nah, pemimpin HOD sering di ghosting tuh sama orang-orang kayak gitu. Doa dulu ya, udah gitu gak balik-balik.
Mending kasih jawabannya. Sorry Pastor Bobby, kayaknya aku gak terpanggil di situ deh. Kita masih mending ya Pastor kalau gitu ini kayak, akhirnya ada jawaban. Di ghosting itu gak enak loh teman-teman. Ada yang sering di ghosting di sini, di WA gak ada jawab-jawab. Apalagi kalau lagi PDKT ya, suka di ghosting gitu. Gak di accept gue. Why? Bayangkan ya. Pastor Zeva nanti udah punya anak kan agak gedean tuh. Pasti harapan Pastor Zeva adalah anak itu bisa berbakti. Betul enggak? Betul ya? Bayangkan kalau Pastor Zeva bilang gini sama anaknya. Tolong nanti kamu bersihin baju ya. Terus anaknya bilang, Pastor Zeva bilang gini. Say, Daddy, let me pray first. Let me pray first, Daddy. Make sense gak sih? Yesus yang udah mati 2000 tahun yang lalu gak tanpa mikir. Gak mikirin untuk kayak Henry. I will die for you. But, can you serve me? Enggak loh. Oli, Kesia, I will die for you at the cross. You don't worry. I will carry the cross for you. But I don't know will you serve me. Tapi waktu tawaran itu datang, kita bilang begini sama Tuhan. Entah dulu Tuhan, gue doa dulu. Gila lu Tuhan, suruh gue pelayanan. Iki masih banyak, Ono masih ada, Iki belum selesai. Oh Tuhan. Bener gak sih? Dan kita buatnya semua jadi kayak Christian banget. Nothing wrong. Teman-teman, saudara-saudara, semua yang di online dimanapun yang saudara lagi nonton, semua bilang, nothing wrong with a prayer. Nothing wrong with a prayer. Tapi aku senang waktu Cynthia bilang, Tuhan menyertai kok. Saudara mau tahu waktu saya sebelum pelayanan jadi seorang hamba Tuhan, percaya gak saya startnya dari mana? Mau tahu? Cuci WC di gereja. Jemaat belum datang, cuci WC di gereja. Makanya saya paling sebel kalau lihat orang nggak nge-flush. Dia nggak tahu, gue harus bersihin hari Minggunya. Kita yang pernah pelayanan di luar negeri, pernah sekolah luar negeri, pasti tahu dong rasanya itu kan. Pagi-pagi kita nyusun bangku-bangku di gereja, ya kan. Terus ada jemaat yang makan, atau permen karet ceplek, terus kita bersihin supaya besok hari Minggu. I start from there. Dari cleaning service saya start mulai pelayanannya itu saudara-saudara, nggak langsung jadi pengkhotbah. Start small. Karena Tuhan bilang setialah dengan perkara-perkara kecil, maka aku memberikan kau perkara-perkara yang lebih besar. So setialah di situ. Thank God, this picture. Maaf kalau ada yang belum kemasukan foto-fotonya, karena terlalu banyak. Saya mengucap syukur dengan para mereka ini, COVID mengubah hidup mereka semuanya. Dari mulai yang cuma sekedar mentor dan istri saya juga tiba-tiba disuruh sharing, dia nggak percaya gak sih? Itu ngeliatin istri saya kayak begitu, kita pernah berantem gara-gara nyiapin dia sharing. Karena buat saya kan gini, ya ilah ngeklik susah banget sih. Tapi buat dia tuh enggak. Dan none of them, termasuk yang ada di sini ada Oliver, waktu gue suruh jadwal khotbah dia nggak pernah begini. Let me pray. Gue di ghosting 2 bulan gak disautin sama dia. He just, siap kok, oke kok, siap kok, oke kok. Guys, orang tua mana yang gak happy ngelihat anak-anaknya kayak gitu? And today hari ini saya ngelihat ada beberapa orang-orang yang baru off serve dalam pelayanan. I'm so happy. Saya mau bilang, we were saved to serve, teman-teman. We are saved to serve. Boleh saya minta propsnya saya? Saudara, God is good.
Saya nggak makan, masih puasa. Aduh, coba saya bisa makan saudara-saudara. When we talking about, ganteng juga gue di sini. Mahal saudara. Kenapa saya mau bilang saudara-saudara, kita tempat ini semuanya saya bilang, you are safe to serve. Don't let your chair, jangan sampai bangku ini membuat kita jadi nyaman sehingga kita nggak jadi pelayanan terus. Maka kenapa saya tanya, God is good? Amin. Saya undang. Kok Jeffrey? Lumayan dapat makan gratis dari saya dia. Duduk dong Koko. Saya tahu nih ada makanan enak. Two things gonna happen in my life. Either saya simpan ini buat sendirian atau saya berbagi. Lebih sering mana? Kita berbagi atau nyimpen? Ayo, jujur. Pokoknya tinggal satu porsi. Enak Pol. Kalau orang Jawa kan gitu ngomong itu, kata orang Surabaya, enak Pol. Kalau orang Jakarta, enak kok. Beda kan? Coba dimakan. Ada ayam. Ayo buka masker lu. Buka maskermu. Mau tak bukain. Sebagai pendeta yang baik, tak layani kamu, tak buka sendoknya. Mau pakai tangan juga? Bukan penyetan itu kakak. Zep, cailah, cakep dah. Single lagi. Gak promosi saya di sini. Dia makan ayamnya dulu, saudara-saudara. Dia tahu yang porsi yang terbaik yang mana, saudara-saudara. Wah, grogi dia langsung. Dah, coba. Lu makan apanya tuh? Oh, perkedel, saudara. Enak gak? Enak kan? Ya udah itu disimpan bawa pulang nih, jangan ambil lagi di bawah nanti. Jatah lu sudah ada. Ya kan kalau ngambil bawa lagi habis jatahnya, nggak boleh. Enak kan? Oke. Mau berbagi gak? Bagi. Coba satu orang tunjuk siapa di sini. Oliver. Oli nggak puasa kan Oli? Nggak. Oh yang maju sini Oli. Kita main sebentar. Udah toh? Oke saya taruh sini dulu. Kamu ngambil satu lagi buat dia. Si saudara. Ayo masuk. Harusnya kan begini di dalam gereja. Benar gak sih? Bukankah harusnya duduk. Nah, lu makan juga. Dibukain dong, tinggalin. Nah, ini gak boleh begini nih saudara. Gak boleh begini. Udah tak enak tinggalin aja, gak boleh. Kayak tadi aku gitu loh ya, dibukain sendoknya, dibukain, dilayani. Itu kalau gitu, nih udah gue kasih itu namanya dijorokin, tau gak? Gak boleh. Dibuka baik-baik, nah itu sendoknya. Nah, that's how we call to serve. Amin saudara-saudara. Can you just give applause buat mereka semuanya? Harusnya kayak begini teman-teman dalam rumah Tuhan. When we know, waktu kita tahu ini sesuatu, ini disuapin lagi. Udah duduk aja. Udah, makasih ya. Waktu gue makin pendek. Udah, 2 aja cukup. Udah. Harusnya kayak gitu waktu kita sudah tahu, kita dengar khotbahnya mantap, semuanya keren, and then when we know, church need help. We don't just sit like this. Why? Mungkin bangkunya terlalu nyaman, enak sih. But we need to move. Kalau kita yang sudah melayani, let's move another step. Level lagi. Give your chairs to others. When you know kabar baik tentang Tuhan, bawa orang keluar dari dalam, bawa keluar. Dari luar ke dalam. Preach the gospel. Melayanilah satu dengan yang lain. Jangan puas di sini saudara. Jangan. Karena saya percaya 2000 tahun yang lalu dia mati enggak cuma suruh kita duduk gini doang. Enak gak? Enak. Bagus gak? Bagus.
Keren gak? Keren. Saya jadi kayak saya nih buncit saudara. Why? Because we keep everything for ourselves. Coba tanya tuh, HUD di belakang. Ada kan tuh, ada lighting, ada sound, dan segala macam. Ada iKids, ada banyak, ada youth, jadi kita butuh mentor. There's a lot of department yang membutuhkan saudara semuanya. Let's come back to church. And let's serve Him together. Jangan sampai COVID, saya pernah khotbah waktu itu di awal COVID di youth. Saya pernah bilang, jangan sampai COVID mengubah identitas kita semua. Yang tadinya berapi-api melayani Tuhan, kita jadi gak berani melayani Tuhan. Trust me saudara, takut gak? Takut, saya ada comorbid jantung. Banget, pakai takutnya pakai banget. Tapi gak pernah sekalipun, saya cuma diam di sini doang, gak mau ngapa-ngapain. I don't want. You know why? YOLO, I only live once, then I want to give the best to Him. Sehingga waktu gue pulang ketemu Bapak gue di surga, you die empty, good job. Saya gak mau, beneran saudara, saya pernah bilang sama Cynthia, selalu saya bilang sama Cynthia, saya gak mau mati di kuburan kayak begini, tapi masih banyak potensi, and then I just keep quiet, diam gini doang. Gue gak mau. That's why kenapa saya selalu bertanya-tanya, Tuhan nextnya apa? Tuhan mau ngapain? I'm never tired to serving my God. Then my question is this, why we follow Him? Why we follow Him? Saya tutup dengan status statement ini. If I have no love for others and no desire to serve others, I should question myself whether Christ is really in my life. Let's come back. Let's come back. Let's come back. You know, Markus 16, 15-16 dibilang begini, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis selamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Don't stop serving God. Don't stop serving God. Kadang gak nyaman, saya tahu, Cynthia tadi bilang, berada di sebuah komunitas, gak nyaman. Mungkin punya point of view yang berbeda. It's okay, kembali kepada firman. Besi menajamkan sesama besi, manusia menajamkan sesama manusia. Saya nggak pinter dengan firman-firman Tuhan. Saya nggak sehebat Pastor Zeva, nggak Pastor Bobby. I don't jauh. Tapi saya mau belajar satu-satu saudara-saudara semuanya. Saya mau belajar satu-satu. What I can do. Sampai hari ini aja saya gak pernah capek nyiapin kebaktian anak-anak muda. All they know. Saya gak butuh jabatan saudara, mau jabatan saya pendeta sekalipun. I'll still doing it gulung-gulung kabel. Kayak summer mission. Ada satu orang pernah nanya sama saya gini, kok lo ngapain sih masih gulung-gulung kabel kayak gak ada kerjaan, lu bisa nyiapin khotbah? Bukan. Tahu gak saudara kenapa? Supaya saya bisa tetap menjaga api saya sama Tuhan. Be faithful, saudara. Gak usah pikirin nanti akan jadi pendeta besar. Tunggu dinubuatin sama pendeta-pendeta, kamu akan menjadi seorang bla bla bla. Gak apa-apa, gak ada yang dosa dinubuatin. Percaya deh, gak ada yang dosa. Tapi saya selalu percaya, start dengan hal yang paling kecil. Jadi ngapain? Ya gak tahu, greeter kek. Shalom, apa kabar? Shalom. Apa kabar? Baik, baik. Jadi greeter.
Yang kupingnya rada-rada gatel, denger soundnya kurang bagus, jadi aja soundman. Yang suka lihat lampu-lampu yang kejep-kejep gitu, nongkrong aja tuh di situ. Dia kali yang ajeb-ajeb kan, lo kan ya nggak salah lo saudara, dari ajeb-ajeb bertobat ketemu Tuhan, terus dipakai keahliannya, lah kan nothing wrong, bener gak? Kali biasanya kalau di hari Sabtu, malam Minggu, lihat lampu-lampunya, wah keren. Dan Anda terima Tuhan nih hari itu tuh, terima Tuhan jebret. Nah pakai talentamu di situ. Jangan di sini terus nih, gini. Hei lampu lo jelek, lighting lo jelek, ini lo nggak keren. Kok begini? Jangan, just go inside, masuk jebret. What can I do? You are called to serve. Bilang kiri kananmu, you are called to serve. Can we just stand up today? And I hope this message bisa membuat kita berpikir semuanya saudara-saudara. Don't just habis dengar khotbah, pulang lagi, bye, and then we do nothing again. Life is too short. What do you want to do with your life? Kalau nggak ngerti mau pelayanan apa, di bawah itu ada info booth. Kalau perlu nanti nih, di sini ada Pastor Bobby, ada Pastor Zeva, ada semuanya, ada all di L1 di sebelah sini. Samperin, tanyain, ada HOD tuh di belakang tuh, ada yang bagian soundman, ada segala macam, ada di IKIS lantai bawah, semuanya. Tanyain aja, what can I do? Pertanyaan saya cuma satu. Is this your house? Kok nggak yakin sih? Sedih lu, gue udah nanya semangat-semangat gitu ya. Is this your house? Yes. Heh. Is this your house? Is this your house? If this is your house, harusnya waktu kita ngelihat ada yang kurang, kita gak akan tinggal diam. Harusnya kalau ada genteng yang bocor, we're gonna help it. Harusnya kalau ada lampu yang mati, kita pasti bantu. Why? Because this is the house. It's not my house, it's our house. And let's walk together teman-teman. Mau yang tua, mau yang muda, saya kasih tahu nih. Ini gereja bukan yang gerejanya anak-anak muda. Ini gereja for every generation. Church for every generation. Jadi buat yang, maaf ya. Maaf ya, kan sopan. Maaf ya. Yang tua-tua, Anda jangan kalah hawa sama yang muda. Bawa tuh yang tua-tua juga ke gereja. Bawa semuanya. Kalau perlu nanti dibawa kita bikin karaoke. Tang iti cupia. Don't stop, come on. You are called to serve, you are called to serve, you are called to serve. So after ini saya mau saudara responi firman Tuhan. Jangan pulang begitu saja, but let's come back to serve God together. Amin. Can you just worship one song? Ini yang PW lagi stres kalau saya sudah begini. Terserah mau worthy boleh. Saudara just ask sama Tuhan. Don't let the moment just go. But respond to the word of God. It's more important. Bahasa kasarnya saya tadi, waktu saya kasih ilustrasi ini. Don't become a fat Christian. You know why a fat Christian? We know everything, but we just sit down and we do nothing. Kita cuma duduk, nunggu disuruh pulang sama Tuhan. Bedanya apa? Terima Tuhan Yesus langsung disuruh pulang. Bedanya apa? Gak ada. So I do believe we need to respond everything. Supaya benih yang Tuhan kasih dalam kehidupan saudara dan saya, itu gak sia-sia. He give you one. Jadi ya. Jadi ya. Ayo, jadi, ayo, jadi, ayo, jadi.
Ayo jadi ada berlian di tangan-tanganmu, harus jadi sesuatu. Dia amin, 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 harus jadi sesuatu. Jadi harus diresponi semua. Every word need to be respond. Don't just sit down, jangan cuma diam, but let's do something. Amin saudara-saudara semuanya. Let's just worship. Come on. Come on. Worthy is your name, worthy, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. My question is very simple siang hari ini. How many of you want to respond the word of God? Yang mau bilang hari ini, Pastor, I want to start serving God. I want to start serving God. And if that you, lift up your hand. Angkat tangan saudara-saudara semua. Hari ini yang mau bilang, Tuhan, aku hari ini mau mulai pelayanan. Aku mau kembali. Thank you. I see some hand. Thank you Lord Jesus. Tuhan, aku berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap tangan-tangan yang sudah diangkatkan Tuhan. Baik itu yang di online, yang di atas sekalipun Tuhan, aku berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I pray in the name of Jesus. Speak through them, Lord Jesus. And Lord, I pray, tidak ada satu hal pun yang kebetulan siang hari ini kalau bisa berkumpul tempat ini Tuhan. Aku berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang terus berbicara dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Fill us, Lord. Fill us, Lord Jesus. Fill us, Lord Jesus. Fill us, Lord Jesus. Aku berdoa dengan urapan yang baru Tuhan mengalir kehidupan mereka semuanya Tuhan. Lord, I pray for a hunger spirit. Lord, I pray for hunger spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan buat siang hari ini, buat setiap firman-Mu yang kami dengar. Dalam jadi rema dan kehidupan kami semuanya Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu saudara-saudara sekalian. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati Engkau damai sejahtera. Aku berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. In every season, Engkau menyertai kehidupan mereka semuanya Tuhan. Aku berdoa
yang mereka sedang membutuhkan kesembuhan. Lord, I pray for perfect healing, Lord Jesus. Aku berdoa buat setiap usaha mereka. Lord, I pray for doors will be open, Tuhan. Aku berdoa buat setiap masalah utang piutang. Aku berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I pray for breakthrough, Lord Jesus. Mari Tuhan, aku berdoa ada kesatuan Tuhan buat setiap rumah tangga yang ada, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau baik dalam setiap kehidupan kami semuanya. Thank you, Lord Jesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday semuanya.